saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam persekutuan doa keluarga. Kita bersyukur karena limpahan berkat yang telah dicurahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, Tuhan senantiasa memberkati kita, melindungi kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan yang kudus. Kita akan menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Namamu kudus, kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas limpahan berkat-berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan-Mu
di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan karya dan pekerjaan kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk malam hari ini kami boleh Engkau perkenankan berkumpul bersekutu di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami malam hari ini, Tuhan yang akan pimpin. Dan kiranya melalui persekutuan doa malam ini, kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan iman kami. Inilah setiap kami Tuhan yang kami mau serahkan di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar lagi kita semua akan dihiburkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan membuka hati kita untuk boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan menaikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa,
kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini, Engkau juga yang akan menopang hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, bersabdalah, kami sungguh siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 7, ayat 37 sampai 39, yang berbunyi demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, saya punya sebuah kisah. Kisahnya begini. Ada seorang anak perempuan, sebut saja namanya Noni. Suatu hari, ia harus tinggal di rumah sendirian karena orang tuanya pergi keluar kota selama 1 minggu. Noni sudah berusia 16 tahun, sehingga ibunya tidak sangsi mempercayakan pemeliharaan dan penjagaan rumah kepadanya. Sayangnya, saat orang tuanya di luar kota, Noni lupa untuk menyiram tanaman di rumahnya. Kebetulan hujan juga tidak turun selama 5 hari berturut-turut. Suatu hari, menjelang kepulangan orang tuanya, barulah Noni sadar dan memperhatikan bahwa semua tanaman di taman rumahnya layu, merunduk, dan seperti hampir mati. Tanahnya pun tampak sangat kering dan pecah-pecah karena matahari bersinar amat terik. Dengan segera, Noni membuka keran air dan menyiram tanah dan tanaman di rumahnya. Tanah nampak sangat cepat menyerap air seperti orang kehausan. Pada detik-detik pertama, Noni menyiramkan air ke atasnya. 1 sampai 2 menit kemudian, ketika satu bagian tanah sudah penuh dengan air, air tersebut akan mengalir ke area yang lain. Dan setelah 10 menit menyiram tanah serta tanaman, Noni bisa melihat perubahan yang terjadi. Tanah tampak basah dan segar, tanamannya pun tidak layu dan merunduk lagi, tetapi terlihat segar dan tegak kembali. Saudaraku, kita ini juga ibaratnya tanah atau tanaman seperti di dalam kisah tadi, di mana kita akan menjadi kering, menjadi layu ketika tidak mendapatkan air. Bahkan jika terlambat tidak mendapatkan air, kita bisa mati. Nah, saat ini kehidupan kita juga sedang mengalami dehidrasi. Dari hari ke hari,
kehidupan yang kita jalani bukannya bertambah mudah, tetapi semakin banyak tantangan dan rintangannya. Apalagi hari-hari belakangan ini, dunia diguncang dengan sebuah pandemi yang dinamakan COVID-19. Semuanya itu semakin membuat hidup ini menjadi semakin susah. Semuanya kelelahan, semuanya kehausan, bahkan mungkin ada yang sampai pada titik dehidrasi. Sungguh bahaya jika tidak segera disegarkan dengan air kehidupan. Sudah berapa banyak orang yang pada akhirnya tumbang saking tidak kuatnya menahan dehidrasi kehidupan. Beberapa hari yang lalu saya membaca dari sebuah media sosial, seorang artis India, Preksa Mehta, bunuh diri dalam usia 25 tahun. Sebelum ia bunuh diri, ia menulis di akun Instagramnya begini: Sabse bura hota hai sapno kamar jahana. Yang artinya, tidak ada yang lebih buruk dari mimpimu yang sekarat. Saudara, dilansir dari Times of India, Preksa Mehta dikabarkan mengalami depresi akibat tidak adanya job selama masa lockdown ini. Dan saya yakin, saudaraku, masih banyak lagi preksa-preksa yang lain yang mengalami dehidrasi kehidupan sehingga mereka tidak lagi berani untuk menjalankan sekaligus untuk meneruskan kehidupan ini. Maka dari itulah, saudaraku, mari sebelum semuanya terlambat, datanglah kepada Tuhan Yesus, Sang sumber air kehidupan, yang akan segera menyegarkan dan memuaskan dahaga kita. Apalagi dengan jelas dicatat di dalam bacaan kita saat ini, Yohanes 7 ayat 37, Tuhan Yesus sendiri menawarkan kepada kita, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pada minggu Pentakosta yang lalu, kita sudah bersama membahasnya. Bagaimana tawaran Tuhan Yesus tersebut terjadi di Yerusalem pada saat perayaan Hari Raya Pondok Daun. Sepertinya memang aneh tawaran Tuhan Yesus tersebut, karena pada saat itu adalah suasana pesta yang tentu ada begitu banyak makanan dan minuman, sehingga semua orang pasti sudah tercukupi kebutuhan makan dan minumnya. Namun, seperti yang juga sudah kita pelajari pada Minggu Pentakosta yang lalu, tawaran yang Tuhan Yesus berikan hanya sebuah kiasan. Karena pada saat itu, meskipun secara fisik orang banyak terlihat happy dan juga bahagia di tengah-tengah suasana pesta, tetapi Tuhan Yesus melihat keletihan hati mereka. Ya saudara, Tuhan Yesus betul-betul paham kondisi orang banyak yang sebenarnya begitu lelah dengan berbagai-bagai kenyataan hidup sehari-hari. Secara politis, mereka tertindas. Juga dalam bidang keagamaan, mereka juga tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, yang kering, sekaligus yang mengkungkung mereka. Tentu kita masih ingat, untuk memberi persembahan saja, ada aturan yang begitu mengikat dan kaku. Mereka harus terlebih dahulu melalui screening di depan bait Allah, mengecek apakah persembahan mereka layak atau tidak. Dan biasanya
Ya, persembahan mereka dinyatakan tidak layak, lalu mereka dipaksa untuk membeli persembahan yang ada di depan bait Allah, yang pada dasarnya semuanya adalah konspirasi. Ya, konspirasi antara para pedagang dengan para pengurus bait Allah. Maka dari itulah saudara, tentu kita sudah pernah mendengar kisahnya. Bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus dalam tanda petik ngamuk. Dia ngobrak-ngabrik para pedagang yang berjualan di depan bait Allah, karena pada dasarnya mereka telah mencemari kekudusan bait Allah. Nah, dengan kenyataan yang seperti itu, Tuhan Yesus benar-benar tahu, benar-benar paham apa yang dirasakan oleh orang banyak. Maka dari itulah, pada saat itu juga Tuhan Yesus meminta semua orang yang hadir di sana untuk datang kepadanya dan segera disegarkannya. Saudaraku, tawaran Tuhan Yesus tersebut tentunya tidak saja ditawarkan kepada orang-orang yang hadir di dalam perayaan Pondok Daun pada saat itu. Sebab tawaran tersebut juga sebenarnya ditawarkan kepada kita. Ya, kita, saudara dan juga saya yang hidup di zaman now saat ini. Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahu apa yang kita rasakan saat ini. Pada Minggu Pentakosta yang lalu, saya sudah sedikit banyak menguraikan beberapa tanda kelelahan jiwa kita. Ya, seperti terus merasa lelah, padahal kita sudah tidur semalaman, sering melamun dan mencoba lari dari kenyataan. Emosi kita juga labil, namun demikian kita justru sering menutupi kesedihan diri kita. Juga kita suka menutup diri dan enggan bertemu dengan orang lain. Dan pada akhirnya kita terus dan terus memiliki perasaan-perasaan yang negatif. Hati-hati saudaraku, jika tidak segera diatasi, akibatnya bisa fatal. Kita bisa nekat, tidak peduli lagi dengan apapun, dan pada akhirnya jalan pintaslah yang kita pilih. Nah, oleh sebab itu, sebelum terlambat, marilah kita membuka hati kita melembutkan hati kita, dan datanglah kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Jangan sekali-kali kita mengeraskan hati kita, karena itu justru akan membuat hidup kita semakin mengalami dehidrasi kehidupan. Percayalah saudaraku, ketika kita sudah membuka hati kita, melembutkan hati kita, maka Tuhan Yesus akan segera menyegarkan dan memberikan kepada kita kelegaan. Dan melalui kuat kuasa Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita, kita akan segera menerima aliran hidup roh. Dan itulah yang menyegarkan dan memberi kita kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang sungguh menyegarkan dan melegakan kami. Karena pada saat ini sungguh Tuhan, kami dalam posisi dehidrasi kehidupan. Saat ini kehidupan kami begitu lelah, kami begitu kehausan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sudah sungguh begitu lelah. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu kami disegarkan, sekaligus kami disadarkan supaya kami mau membuka hati kami, melembutkan hati kami untuk mau menerima tawaran Tuhan Yesus, yaitu untuk minum air kehidupan darinya. Begitu Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami mau membuka hati kami, melembutkan hati kami, sehingga Roh Kudus yang Engkau kirimkan akan menyegarkan kami, memberikan kami kelegaan, dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Dan saat ini kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang sakit, dan juga yang saat ini terpapar virus COVID-19. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan topang mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh sehat kembali. Juga saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang kesusahan, dan mungkin juga ada di antara kami yang saat ini mengalami kesusahan akibat masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Saat ini mungkin ada yang kesusahan karena ekonomi, kesusahan karena mungkin tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kekasihnya yang ada di luar kota. Oh Tuhan, Tuhan hibur mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan juga bekerja dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan tolong kami. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami, memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan persembahan dapat kita kumpulkan dengan cara sebagai berikut.
kita akan menaikkan lagu dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa persembahan dan penutup. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Kami juga bersyukur karena Engkau berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami juga boleh senantiasa Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga boleh senantiasa memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam persekutuan doa malam hari ini, kami juga boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu selama kami mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Kami hendak menutup persekutuan doa ini dan kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui persekutuan doa malam hari ini kita semakin diteguhkan bahwa aliran hidup dari Roh Kudus Tuhan akan senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga segala kekhawatiran, kecemasan boleh hilang dalam hidup kita, namun kita boleh tetap optimis untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Tuntun kau
Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.